didomahkan ya yang man dua-duanya gitu ya, man utai sokong gitu ya, itu kita salah adik man siapa itu ada kita salah mandi man ya yang majum ati ini kita dalam kita bukti doa rahmatnya surah mengampuni siapa Allah ya man makan dosa menajim hati kecil ya menajim hati yang ada di antara Jumat dilajim hati dimati sampai kepada Jumat berikutnya wajahlah dan menjadikan Allah Zalika kepada itu ikhtisalu yaumul Jumat ya jadi kembali kepada masdar itu lalu saya dirujukan kepada istilah salah yang Jumat ini wujudnya itu kepada lalu yang Jumat dan dari salah silakan akar-akarnya dari salah dimasukkan kepada wajah ciptaan Allah jadi jadi betul ya kita Allah ya kita Allah jadi kita salah yang tak silu kita salah suami tak salah bahwa kita silu wajah kita salun kita silu datang saja bukan kita salun seperti kedua ya education itu education cuman kalau dalam bahasa Inggris itu kalau sudah cuma 3 ya wajah seperti yang beraturan yang beraturan seperti tadi juga ya kalau sudah beraturan kita Islam macam itu ya jadi memang itu bahasa Arab itu memang luas ya kalau terpagi wah tambah susah itu sebetulnya itu kalau bukan berarti yang orang bahasa Arab seperti keluar dari Gontor segala macam itu kamu itu bahasa pasaran itu ya kalau jangan bahasa itu istilahnya clinical language bahasa pasaran. Kalau disuruh baca kitab, kalau dia nggak bisa ini, dia belajar tentang sorok secara mendalam itu, maka tidak akan bisa. Gitu. Ya, pernah juga di waktu itu saya telepon, kawan kita udah pernah pesantren, ini belum banyak, belajar di mana? Belajar, ya di daun aja, halak-halak gitu. Terus saya bahasa Arab kayak gitu. Berarti kita udah baca kitab bisa atau enggak gitu? Belum tahu kali ya. Itulah kita sopan itu ya. Nah, terus sawaban akan ganjaran atau pahalanya jadi maksud juga ya maksud kedua dikabrihi pada atau di jalan hiburan ya makan waktu bisa wasakola kalau wasakola ntar failnya itu kepada Allah ya wasakola dan memberatkan Allah ya kalau masuk sila dan diberatkan, jadi jenis fail dan yang masuk sila dan diberatkan iman alat mizan ini akan timbangan iman atau tak timbangan iman. Ya. Maksudnya hai alif, ya. Itu menasihat kepada penyali. Barang siapa mandi pada hari Jumat, ya, mandi pada hari Jumat. Karena itu hari Jumat itu kan Sayyidul Azam, ya. Azam. Boleh kita untuk menghormati Jumat, kita beramal, artinya itu lebih utama ya. Bukan berarti misalnya khusus aja ini bu, ini itu untuk menghormat ya. Kalau orang lain larang gitu, misalnya ada perbuatan gitu, ya. Ya meskipun misalnya kita mengkhususkan misalnya puasa kalau Jumat, mengkhususkan ibadah Jumat, puasa hari Jumat. Dia paling banget dia makruh itu paling banget dia makruh itu makruh bau kan haram itu musik kita mau neraka makanya seperti itu di atas itu ada tuh tulisan yang baru tuh hanya saya kan nulisin foto kapak itu dia tentang pembagian bidah itu 5 bagian itu saya foto di bagian akhirnya Jalil Muslim ada ya 1 sampai 9 apa itu pegel gitu ya itu pegel batuin itu dan itu di situ juga ada pembangun sudah 5 ya, bagaimana Imam Ibnu Salam yang rumahnya memang jelas
Jadi jalur muslim itu salah satu kitab yang menerangkan tentang masalah-masalah hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang udah sepakati ya udah sahih itu. Cuman kan orang yang seperti hadis Nabi seperti di dalam kitab Jalur Muslim, man ahdatsa ya di amri hadza ma laysa minhu bahwa rasul. Barang siapa membuat perkara baru dalam agama kami yang bukan termasuk dari agama Islam, maka itu tertolak. Ya, kalau dibalik, kalau rodin saya apa? Tahu hadis. Itu kan hadis masdar ya. Kalau kita tahu kalau present participle itu ya, present participle. Ya, rodin masuk di situ rodin itu bukannya masdar, tapi maknanya mardudun ikhil ma'ul gitu. Jadi itu kan majaz gitu ya. Majaz gitu. Jadi di situ dikasih itu kan ya pada kuliah ya. Kalau metode ilmuannya itu istilahnya kalau sebuah teori gitu ya. Dan kalau teori itu kan harus bisa dan maka. Kemudian keduanya harus bersifat general, proyek universal ya. Nah itu maka yang dimaksud di situ kan bukan bid'ah tetap bukan ya. Dimaksudnya bid'ah tercela atau bid'ah harapan terangkan di situ jadi muslim. Kalau kita di bidang ini mana itu perlu bid'ah dolalah. Apalagi kalau kita tinjau di mana-mana dan yang masuk bawah beda tidak pasti kepada bid'ahin di dalam ilmu itu tidak pasti memberi faedah apa gitu. Ada itu. Itu menjadi banyak tahsir, tahsir. Betul ya? Tahsir ada tuh di Alfiah. Ada di Alfiahnya tuh warubana sabatan awala danisan kana lihat bimuhala. Itu mafhum daripada atau isi daripada bait tersebut itu membuahkan hasil 15 bait gitu. 15 bait. Kalau kita sudah membawakan kepada model nilai dari segi mu'annas gitu kan, seperti apa ya, seperti yadullah kan, seperti yadullah itu pakai t gitu jadinya ya. Nah, jadi di situ itu ditaksub ya, maksudnya mah tidak tercela, artinya tidak yang khusus. Kalau tidak itu telah terima bagian silakannya kita jadi tidak pada tahun ya. Itu kan Jumat, itu nggak bawa apa-apa, kita yuk, jangan tadi, ya, masih memperbanyak ibadah nih, karena sedang ayam nggak apa-apa, kan jam pagi ya, diperbolehkan, ya. Kemudian kita tahu kalau mau bikin Allah, apalagi kan ada jiran Imam Ghazali kan, dia tiap kali tuh, bos Allah, hal yang sah, apalagi kalau kita baca la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah itu pahalanya besar. Misalnya ya tentang yasinan, tahlilan, kalau tahlilan ya, tahlilan kan mengandung kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau baca yasinan pahalanya besar. Bukannya bid'ahnya musyrik, ada zaman Nabi misalnya. Ini kalau kita mantap, setiap bangsa, setiap negara, setiap suku kan punya tradisi yang patut dibanggakan ya. Tradisi yang baik, coba itu kan hilang kepribadian suatu masyarakat, suatu bangsa kalau sudah mempunyai itu di atas tradisi kebudayaan. Kalau misalnya tradisi Islam, kebudayaan Islam seperti situs-situs, kalau mau punya dihancur semuanya, hilang semuanya. Kita bisa nggak punya kebudayaan, ya, nggak punya niat seni. Sedangkan agama-agama lain punya ya, agama lain. Nanti kalau bisa diadakan suatu pertemuan internasional tentang keagamaan, tertanya mana buktinya Islam itu punya budaya mana? Hancur semuanya tapi sedongeng coba. Itu akal orang Yahudi sebenarnya untuk memudahi orang Islam. Makanya kalau seperti Muhammad Salat itu ya orang berpakudan gitu ya, secara akal berpakudan dan kalau pemikirannya mereka nggak jernih. Apa itu menyimak sesuatu ya, tapi bagaimana supaya sesuatu itu bisa baik ya.
bisa juga menghasilkan suatu ilmu yang bagus lah. Ya, jadi kita mandi Jumat, ya, tidak Allah diampuni dosa-dosanya, ya. Sampai berikutnya dan Allah memberikan pahala dan figurannya tuh berpahala. Pahala itu itu. Seperti itu bedanya orang baca Yasin, baca Maulidan, segala macam. Dia pasti belajar oleh Allah. Setelah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, tauhid al-sunnah wal jamaah itu panjang itu, ya. Ilmu tauhid karena di Arab sebelum jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah kan itu Nur Muhammad. Sedangkan dalam Arab itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah akidah al-sunnah wal jamaah. Yang mana di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terungkap dua kalimat syahadat, ya. Terungkap apa tadi la ilaha illallah itu sebagai tauhid uluhiyah atau ilahiyah atau tauhid ketuhanan, Muhammad Rasulullah itu tauhid namanya itu. Akidah kita yang sebenarnya, tauhid kita yang sebenarnya itu. Kalau yang orang lain dari salafi itu tauhidnya kan dia tauhid atrositas sudah ada, tentunya ada semuanya. Kecuali kita ulama mereka kali ya, nggak ada semuanya itu bohong semuanya, bohong semuanya itu. Tadi kita cuma kebaikan dan Jumat segala macam itu berpahala, ya. Dan meskipun kita mengirimkan pahala kepada yang sudah meninggal, kita terima, ya. Apalagi kalau kita tinjau sudah memiliki ilmuwan di bidang ilmu tauhid, ya. Allah di antara satu sifat yang wajib bagi Allah, yaitu Allah mempunyai sifat ilmu. Sedangkan sifat ilmunya Allah itu intisab, artinya tersingkat. Segala sesuatu yang bersifat wajib, ya, mustahil dan jaiz atau benar atau boleh, itu semuanya bagi Allah itu tersingkat semuanya. Tetapi dengan pahala itu bukan yang hal yang mustahil, ya. Bukan yang mustahil. Ya seperti manusia hidup di bumi, itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang wajib, hal yang jaiz. Jadi Allah manusia hidup di planet Mars atau salah hidup di matahari bisa aja, itu bukan hal yang mustahil, ya. Karena Allah punya sifat ilmu. Kemudian sifat ilmu itu kan Allah punya sifat juga birogat. Cuman kan Allah tidak birogat, manusia itu hidup di matahari, ya. Di matahari itu ya bakal diungkap kalau semuanya kita tinjau dengan ilmu tauhid, beres. Jadi tadi tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau dihubungkan kepada berbagai macam kehidupan itu cocok akidahnya, ya. Akidahnya dimakan kita lafaz makan. Tapi ya gini kalau minum ya minuman ini ya ngomong itu nggak boleh lah, ya. Sebab yang beri enak, yang beri nikmat itu Allah. Maka pernah saya tulis di satu, tidak sesuatu di alam semesta itu tidak ada yang punya hasil. Satu itu pengaruh. Kalau itu influence, ya, pengaruh. Baik Allah sebagai power, ada yang punya hasil itu hanya Allah. Jadi kita ucapan obat ini maju tidak musyrik, ya. Sebab kita tahu hakikat yang beriman itu Allah, membentuknya yang pada makanan Allah. Itu sejarah bukan sejarah kuburan, ya. Sebab yang memberitahu itu Allah sebagai musyrik, ya, sebagai musyrik. Dia punya pengetahuan semua lagi itu. Ditawakan begitu, pembacaan salawat, dari pintu duror, itu kan, ada ya Rasulullah, pembacaan salat Maryam. Ada perkara Yusuful Gomamu, ya Nabi Muhammad yang menurunkan hujan, itu kan baca-baca majaz atau metafora, ya, atau kiasan. Hakikatnya cuma terjadi Allah. Tetapi, ya, itu kawan dalam ilmu balaghah isnad majaz asli menyandarkan kepada makhluk sebenarnya hakikatnya Allah yang menurunkan hujan. Karena makhluk Nabi Muhammad tidak punya ta'khir, kan? Yang punya ta'khir itu Allah sebagai musuh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sebagai musuh. Yang sebagai musuh yang memberikan pengaruh, ya, kekuatan
adalah Allah. Jadi kalau dihubungkan dengan kehidupan di beberapa tidak, tak semuanya asal tauhid. Itu kalau tadi rububiyah, kuliah asal kita sebab orang kepada Allah tidak boleh tawasul hukumnya haram. Ini salah, ya. Dan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Hadis ada semua yang ada. Kemudian kalau misalnya haram, jadi konsisten dalam segala bentuk kehidupan kita berobat ke dokter, kita kalau kepada dokter haram itu, iya. Misalnya dok, alat kecelakaan dok, itu musyrik itu. Jadi, kalau tidak konsisten dengan tauhidiyah itu, nanti kita konsisten tauhidiyah harus musyrik. Kemudian dia bisa pengajian proposal di Saudi Arabia untuk dana itu untuk penyebaran muhabisme di Indonesia. Musyrik itu. Kalau konsisten Allah lah semuanya. Ini kan? Itu makanya tauhidiyah itu tidak benar. Kemudian itu, tidak benar semuanya. Yang benar itu tadi, tauhid la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tadi disebut dari sifat Allah, ya. Dan sifat Allah itu kan ada taluk-taluknya, ada taluk semuanya, ya. Sifat Allah semuanya. Jadi boleh dalam tauhid itu boleh kita melakukan tawasul. Boleh. Yang penting tawasul bertekad kepada Allah, ya. Kalau dalam bahasa ini tawasul itu supplication, ya. Atau itu suplikasi lah, ya. Kalau itu supplication, ya. Dari tawasul dari wasala ya dulu, ya. Wasala ya dulu ilata waslan wa mausilan tawa wasilun wasada mausilun sil dapat mausilun itu ya sunnah itu pada bisa nabi itu cuma saja tidak musyrik semuanya, ya. Diberatkan timbangannya, ya, orang yang kita semuanya tidak amal-amal sekolah kita, ya, baik untuk kita sendiri, untuk orang lain yang masih hidup, untuk orang yang meninggal, semuanya akan diberikan pahala oleh Allah yang kita ikhlas mencari ridha Allah. Ya ayyuh, hai alif, ya. Ayat tadi siwak, alaikah. Ayat ini isim fi'il ini. Takdirnya ilzam, gitu kan? Ilzam. Ayat itu isim fi'il, takdir itu ilzam. Hendaklah engkau menekapi, ya. Atau hendaklah engkau meletakkan, ya, di siwak dengan melakukan siwak yang jujur, ya. Tapi maka itu besar di dalam siwak. Arba'atu wa isyuna ada 24 apanya fadilatan keutamaannya itu pada dasar agama wal kalajan dan di surat itu ada 24 utamanya berkaitan dengan badan dengan agama dan juga menyehatkan ya badan, bisa mengharumkan mulut kayak makan relaks aja kan itu, wah mau pada nempel itu mau ya itu dalam agama juga kita kami aja kita kalau gitu ya, percaya diri kalau kita mau itu wani apalagi banyak berzikir gitu kan, ya pasti ada pengaruhnya, ada influence, ya. Amerika aja untuk menguasai itu pertama dia pakai pengaruh, menggunakan pengaruh. Dulu dia tuh menggunakan slogan land profit karena untuk perdamaian. Maksudnya masalah begitu kan tempat gerakan politik, ya. Manhaj salaf kembali kepada al-Quran dan hadis, ijal sunnah, itu masuk gerakan politik dalam rangka untuk memperoleh influence pengaruh supaya orang itu bisa dirangkul, bisa ikut kepada ulamanya. Semuanya bohong, semuanya bohong. Kalau untuk dibuktikan, ya ini kalau dibuktikan itu. Kalau misalnya kayak gimana, dibuktikan itu. Semuanya. Itu diantara bukan sebanyak ada 24. Dan di tempat yang lain kita bisa. Kalau kita tinjau dari segi kedokteran, apa semuanya adalah ininya, ya. Ada. Ya liu hai alih. Alaika, Arizan,
dan kita menepati misalnya disolati dengan mengerjakan sholat diangkutnya pada waktu-waktu sholat yang dilama sholat maka itu sholat ya itu rukun fadilatin pokok dari segala bentuk keutamaan ya. Wasala kulli ibadatin dan puncak dari segala ibadah. Ada waktunya. Kalau misalnya pada waktunya kalau misalnya di masjid, bisik, wah tepat pada waktunya, nggak boleh sholat tidak tepat pada waktunya. Itu bid'ah, wah neraka. Ya ini kan istilahnya hadis. Entah untuk membongkar isi yang terkandung dalam ini hadis, maka pada berkaitan dengan sholat tidak berkelanjutan isi. Jadi kalau masalah ini sebenarnya masalah keutamaan beribadah itu tergantung zatul ibadah, yaitu khusus esensi ibadah. Sesudah itu kalau bisa tepat pada waktunya, kemudian istilahnya tenang suasananya ya, kita bisa duduk itu tepat pada waktunya. Itu memang lebih utama dibandingkan tidak tepat pada waktunya. Itu alasan keadaannya tetangga masih dahulu sampu, gitu, aliran tuh mau sholat itu mungkin dah bisa jadi ikut-ikutan hati itu jadi dangdutan, gitu kan? Bisa saja kan? Kalau salah kita jam 2 dia berhenti. Nah, apa kita jadi jam 2 itu lebih utama daripada tepat pada waktunya. Kalau seandainya kita nggak khusyuk, alasan dalam usul fikih al-muta'alliqatu bi dzati ibadah aula min dalam muta'alliqati di al-qatiha. Ya, ada. Sesuatu berkaitan dengan ibadah, al-muta'alliqatu ibadah dengan zat ibadah, esensi ibadah dan ini khusyuk ya. Allah lebih utama. Allah minal muta'alliqati di al-qatiha dengan yang berkaitan, sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Ya kalau khususnya misalnya jam 2 lebih utama dibandingkan awal waktu ya. Kalau misalnya awal waktunya khususnya memang bisa, itu yang lebih bagus ya. Jadi sekali itu harus jangan kalau saja. Lu, itu berisik ada dangdutan. Ya itu dah. Itu kan. Itu Allah berarti ini apa istilahnya bid'ah nih orang suka mengambil waktu nggak apa-apa tuh dangdutan sudah sholat aja gitu itu karena jahil dalam fikih ya jahil dalam fikih itu apa itu pak tapi itu bisa juga di sholat masjid ya sealam minal masjid makaniha tapi misalnya orangnya imamnya juga baca-baca dotak-dotuk gitu kan ngomongnya tidak khusus aja kita ingin membahas lebih ada kemusyrikan di muka bumi ini jadi imam dia pakai dotak-dotuk itu bagaimana kita mau dia nggak mau dah dia mau imam jadi dia mau jadi imam jadi imam aja karena yang mau saya seperti yang bumi kan termasuk negara berbentuk dari kekuasaan hati. Dia bilang oke itu supaya bisa berebut. Karena itu dia selama hidup saya pokoknya selama hidup saya ingin membantu itu bisa ada di kemusyrikan. Tapi ketika dia dan itu dotak-dotuk sampai hari itu gimana itu? Jadi kita memiliki apa kita harus sholat yang tepat. Tidak pas. Itu harus tepat pada waktunya. Harus di masjid. Kalau itu jangan di rumah aja lah. Itu dia. Tapi ini kan mungkin yang bicara. Ya. Sudah sholat ini, sudah saya seperti ini. Bid'ah muslim karena tidak sesuai dengan hadis Nabi. Gitu. Kalau lo kemudian gitu. Iya. Karena dia jahil dalam fikih, dia jahil dalam tauhid, dia jahil dalam fikih, dia jahil dalam balago, itu semuanya. Kalau dia bisa nahan sholat, itu juga cuma urus itu semua ini. Kalau ditanya ini, suruh nafris, suruh niat, apa kalian tahu tuh dia.
itu dosa. Masukin ke dalam arwah kita halal. Dosa, minum deh. Dosa, kita masih wajar kafala. Tadosa, sakit. Tadosian, waktu tadosan. Kalau kita mungkin, dosanya mutagodan. Tadosa, lasa tadosa, apa ini? Lihat, tadosa, bisa gitu. Iya, itu taat semuanya iya. Itu tadi yang sholat pada waktunya bagus, pada waktunya kiranya itu misalnya tidak itu tenang ya. Kemudian imamnya juga pasal bacaannya ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh makmum. Kalau badan betak lutut untuk disyarat saja, jangan pintar aja yang musik bahkan botak-botak begitu, begitu pengen jadi pemimpin lagi. Kan banyak sekarang ya, itu ya Alio, ya dulu, ya Alio, hai Ali, kamana ngarap harapannya, siapa Jibril, ayakuna, itu ayakuna ya, begini komentar ya, yang tak ada Jibril minta di agama, itu tetap minta di agama dari Adam, bisa dituturin karena 9 arah ya, 9 arah. As-salatul khamsu bisa baca as-salatul khamsi, bisa baca as-salatul khamsu, bisa baca as-salatul khamsa. Kalau misalnya as-salatul khamsu berarti ini jadi apa? Ya, jadi ya. Jadi ya, kalau as-salatul khamsi jadi badal dari satu sekali. Kalau as-salatul khamsa jadi masul. Ini atau ihar as-salatul khamsa. Belum as-salawat jangan yang itu yang menguasai as-salawati. As-salati al-khamsa disebut daripada as-salawat. Itu ya. Di mana? Terus suatu masuk melakukan pertanyaan. Wa mujalah ulama untuk dibuka dengan ulama ya. Jadi ada pengajian, ada kita silaturahmi dan bincang-bincang kepada ulama tersebut supaya dia memberikan nasihat kepada kita sebenarnya. Wa iyana tumari karidi dan menyebut orang yang sakit. Wa iyana tumari dan menyebut orang yang sakit. Wa tasyi'ul janazati dan mengantarkan jenazah. Wa saqyul mari dan memberikan sumbangan air kepada orang yang kehausan, begitu ya. Wasulhu dan mendamaikan bainal muslimin di antara dua orang yang sedang bersengketa, ya, tidak perlu berkata. Wasilul jari dan memuliakan tetangga. Wal yatim dan al-yatim. Tahir, dan dakwah engkau itu rindu, ya. Artinya itu bisa ya, jadi kita punya pikiran yang kuat, kita punya hasil yang kuat. Kalau tidak akan melakukan uji perkara tersebut. Karena di sini ya, artinya ya aliyah. Jadi mereka tinggi sangat mengharapkan kita mereka tinggi ini termasuk dari golongan Bani Adam. Kenapa? Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah dengan apa? Uji perkara. Karena asal waktu ya, imam orang yang sholat jika membesar imam akan dimuliakan oleh Allah. Maka pada itu yaitu punya keinginan sekali ya. Dia melihat diri dia untuk menjadi termasuk daripada keturunan Adam. Karena sholat berjaya dengan imam akan dimuliakan oleh Allah. Yang mudah satu ulama berbukan dengan ulama ya. Kita menghadiri pengajian, diri majlis zikir, silaturahmi kepada ulama dan sebagainya ya, itu akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau kita
Apalagi dengan ulama yang soleh ya, yang tasawuf sebenarnya, dan aja lah yang habis kesesatan tasawuf, dan aja lah. Kita lihat tak sendiri ini, bukan? Dan di situ kita berdekat dengan ulama itu kan, di wajah ulama kan ada nurul ilahiyun ya, cahaya Tuhan. Otomatis kita akan istilahnya ya, akan kesinaran. Kita bertempat-tempat kita itu. Maka itu akan turun wahid dari Allah ya, cahaya ketuhanan yang diberikan kepada Allah ditancapkan kepada dada atau hati seseorang. Kalau kita ulama yang soleh ahli ibadah, jadi hati kita menjadi sekali kita ingin beribadah. Itu karena ada nurul ilahiyun gitu, ada nurul ilahiyun, ada nurul ilahiyun. Orang begitu kan, orang yang ahli ibadah ada nurul ilahiyun. Lain halnya kalau kita bergaul dengan orang yang suka bidah musyrik, itu mah bergelap, hati kita gelap. Bergaul dengan itu mas, kalau kalian bergaul ya bertambah, tapi jangan dideketin terapablah, akan menggelapkan hati. Wah, ulama sama aja dengan manusia biasa, dia juga banyak kesalahan keparahan. Itu kan buktinya ada turun ilahiyun. Iya, yang kita katakan waris itu. Turun ilahiyun, otomatis kita tadi kita bahagia besar, ya. Juga insya Allah kan kita tadi ingin sekali mencontoh ibadah dia, ya. Ada ini, ya. Makanya ulama-ulama yang anti-tasawuf yang dulu itu wajahnya bercahaya, ya. Dan tadi basirahnya apa penuh dengan limpahan cahaya, itu ya. Lain halnya yang kita menghina, suram, hitam, butak gitu mah, hidup lagi, ya. itu kan saja. Bukan begituan, juga hati kita juga nggak tenang, ya, segala macam. Tadi kemudian ulama juga kalau kita menghadiri berbagai pengajian juga ulama ya, ketika dengan ulama insya Allah kehidupan kita akan berkah. Kita ada hadisnya di surah-surahnya ada kehidupan kita berkah, keluarga kita akan berkah, bahkan masa kita akan menciptakan berkahnya. Makanya orang Yahudi paling kuat, tapi kalau kemudian keberkahan yang diberikan umat Islam mereka pintar melalui handphone. Kalau di Indonesia dulu apa itu di Aceh itu kan itu istilahnya kan bagaimana supaya Islam ini hancur tadi diberikan tadi ya. Jadi jangan berkecuali ulama dipisahkan dengan ulama supaya tadi tidak nurul ilahiyun cahaya ketuhanan yang bisa menyinari dia, menyinari masyarakat dan menyinari Islam. Kalau itu saat itu semua ya boleh menjadi ulama tuh aman bid'ah. Kalau kita jadi jawab itu kiai itu nyuruhnya lembah kuburan dengan gitu. Itu kurang aja itu suara yang dia itu karena itu dia memang basirahnya sudah kurang sehingga menganggap orang lain itu rendah, orang itu jelek, ya, melaka. Padahal ada hadis sahih ada tuh, la tudhiris syamatata fayabtaliyahullahu fayu'afiyallahu wa yabtalika. Janganlah kau tampakkan caci maki setelah kepada orang lain, ya. Tidak boleh. Fayu'afiyallah, Allah akan memberikan kesehatan, ya, keselamatan pada orang yang mencaci tadi. Wayabtalika, dan Allah akan memberikan cobaan atau musibah kepada engkau yang kita mencaci. Itu pasti semuanya ada. Apalagi di antara ayat 116. Wala taqulu bima kafifu al-sunatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian katakan dengan lisan kalian, ya, untuk mengadakan kebohongan kepada Allah, ini halal, ini haram, ya, supaya itu saya sudah mengadakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang suka mengadakan kebohongan kepada Allah
maka orang tersebut laku hidup kita akan berbahaya, maksudnya akan mendapat siksaan yang berat pada hari kiamat. Jadi tidak kita takut untuk kafir diterangkan. Orang yang suka bersifat berlebihan langsung mengatakan ini haram, ini halal, ya. Tawasulan itu haram, itu berjelas kan? Ya tidak itu haram, mau jadi haram, mengadakan sama sesuatu haram. Nah, ini akan mendapat siksaan dari Allah. Ancamannya ada itu yang tepat itu kafir kalau dikupas Allah ya. Bahkan sebelum dia meninggal akan mendapat musibah dari Allah. Coba aja kan, ada dulu sahabat Nabi, ya, setelah oleh orang lain, setelah ya, setelah dia meninggal itu yang mencelanya, jenazahnya pasti buka kapan, pulang meninggal di akhir semuanya. Banyak lah, jenazah itu banyak. Punya sahabat juga tuh senang dapat informasi di mana daerah Karawang, apa tuh? Dilarang mencelak Nawawi gitu. Kalau dia langsung pas itu dia mencelak langsung truk langsung parah dia meninggal. Itu dari orang itu beracun lah ulama, masih dia bagi ulama itu beracun. Kalau kita mencelak segala macam, ya, tapi kita menjelaskan itu akan terkena racunnya. Itu kalau kita kan nggak mungkin. Yang bedanya, yang bisa dilogikakan, ada orang dulu, ada seorang kelompok di kota, ngomong, masa orang yang sudah meninggal itu dibacakan yakin, dan sebenarnya maafin saja gitu, itu, atau setelah dikatakan, iya benar, wah pasal tuh, itu pelaku bidah itu, pelaku musuh itu. Orang meninggal, anak kecil tidak tahu. Orang meninggal itu tidak tahu dengan benar, ya. Nah, ini, jadi itu semua. Jadi maka saya katakan setiap amalan ulama itu ada dalilnya, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Kalau tidak ada hadis Al-Quran, ada kebenaran siar. Itu yang merupakan 4 sumber hukum Islam. Dan seperti tadi, kalau baca Yaqidah, ya, jadi kalau sudah meninggal ada hadis sahih yang ada, gitu. Ada kitab Faidul Qadir ada. Dan jadi 2 halaman 243 itu yang menyatakan bahasa itu maksud tadi mengkorong yakin ya. Ibtidoa wajillah bukiro mata kaulama minggati. Fakra'uha ya, tidak mau takut itu. Artinya siapa membaca surat Yasin karena ingin mencari ridha Allah, ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni dosa kecilnya. Ini ampuni. Karena itu bacaan surat Yasin tersebut di hadapan orang-orang yang sudah meninggal. Itu ada hadis sahih itu. Ya, itu yang mau dibohong itu ada hadisnya. Kalau nggak saya posting dulu tuh ya. Bukannya kita ada seperti masalah apa baca la ilaha illallah ada hadisnya harus sahih tahlilan ada hadis sahihnya ya inna wa ta'ala harraman ala nari man qala la ilaha illallah yastadi bidzalika wajh Allah. Artinya sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka berlaku bagi orang yang membaca atau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dengan pembacaan tersebut dia itu mencari ke Allah. La ilaha illallah. Dan itu ada asbabul wurud ada di antaranya. Ketika Nabi ingin melaksanakan sholat berjamaah, Nabi sebagai imam, lihat ini orangnya. Ini mana bulan ini kok nggak hadir? Kata sahabat Nabi sebagai makmum, Nabi itu orang munafik, mana mau hadir di jemaah? Kata Nabi, dia berkata begitu, nggak boleh. Dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu Nabi aja begitu ya. Iya.
Ya boleh mencelah. Jangan perlu sebarang la ilaha illallah. Masa dia yakin la ilaha illallah tidak masuk neraka? Jadi istilahnya akan mendapat musibah. Semua hadisnya semua sahih semuanya ya. Ada hadis sahihnya. Meskipun tidak ada hadis sahih, hadis mursal seperti masalah makan kematian, itu hadis mursal. Kalau dia dari golongan ulama tajir Imam Sahur kemudian didukung dengan hadis mursal lainnya dan secara ilmu mursal hadis itu bisa dijadikan sebagai karena hukum yang penting. Ya surat ini panjang gitu ya, ada gitu. Setiap permasalahan hidup Tuhan ada soal hadis enggak. Atau setiap permasalahan hidup itu harus ada pesan dari Nabi itu enggak ada Islam. Iya, makanya kalau orang itu harus beramal harus ada contohnya dari Nabi. Contohnya apa? Enggak. Ya kalau kita sholat di lantai, kita ada contohnya dari Nabi itu. Ya ada lah, iya. Ada semuanya, tapi tidak bersebelah dong. Nah ini, karena ajar-ajar yang kurang ini ya, kurang bagus ya. Nah terus wahyadul maridi ya, dan orang sakit. Sakit itu paling besar, dia termasuk betulnya kan mendapat keberkahan di banyak ini. Saat itu ya, rasul jenazah mengantarkan jenazah sampai ke tempat pemakamannya. Wasatul ma'i dan memberikan sedekah berupa minuman kepada orang yang membutuhkan, yang sedang kehausan, misalnya besar, ada sekolah, semakin sudah makan begini, makan besar semuanya, sedangkan kematian, maka ada makan makanan itu, kalau ada habisnya, ya, yang penting kan tadi jangan dikeluarkan dari anak yatim, itu Rasulullah bainal ini dan berkamaidah ya. Yang kedua orang yang terus berkata termasuk juga dimuliakan oleh Allah. Waktu sudah menjadi dan memuliakan tetangga dimuliakan oleh Allah. Itu termasuk alat yang mulia. Jadi Islam kalau lebih kita kan lemah lembut kan, tidaknya radikal, dia ekstrim ya. Dia ekstrim. Wal yatimi dan memuliakan orang yatim. Enak. Coba memuliakan tetangga, maupun memuliakan tetangga orang yang muslim maupun yang kafir, ini ya, bermustakman ya. Pesan kata Harabi, kita muliakan, kita bertukar kata yang sopan santun, bersikap sopan santun, berbuat sopan santun, kita juga akan rahmatul alamin. Kalau dibaca kan sudah terdorong Islam itu adanya sama dengan teroris gitu. Teroris ajaran ulama ini ajaran itu lembut tuh ya, lembut ajaran itu Islam itu ada bersifat rahmatul alamin. Jadi orang kafir kan bukan orang Islam aja, orang kafir dia perlu jawab ya, supaya kan ada pengalaman aja kan hatinya buat akhirnya dia buat ajaran Islam yang benar ya. Baik lagi masih masyarakat punya hak keinginan kuat untuk melakukan 7 perkara tersebut. Karena 7 perkara tersebut adalah amal-amalan yang akan dimuliakan oleh Allah apabila kita mengamalkannya. Maka kan mereka itu kan ngiri kan. Wah, coba saya jadi anak Adam. Maka saya akan lakukan 7 perkara semuanya, kan beres semuanya. Itu maka diberi ya. Semuanya ada, jadi ajaran Islam itu ada semuanya ada dan semuanya ada. Kalau soalnya Islam itu dipersempit, hanya Islam itu akan selalu ketinggalan, terutama di bidang ilmu dan teknologi. Maka dengan adanya 3 masalah tersebut, jadi itu Islam itu umat Islam diberi kesempatan supaya bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kebutuhan supaya menjadi orang-orang yang maju itunya. Maka kalau ulama-ulama dulu ya, seperti Imam Fahrul Razi, di samping dia ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih, ulama ahli filsafat, juga dia ulama ahli kedokteran, ulama ahli geologi, bebatuan dan segala macam. Bukan menemukan teman-teman banyak itu semuanya. Karena kan adanya kejahatannya. Pembangunan masjidah itu kan justru itu
untuk supaya umat Islam berpikir bagaimana lewat pembangunan di Madinah itu menata umat Islam supaya umat yang maju, terutama di bidang ilmu dan teknologi, ya. Yang kalau agama ya, itu selain itu juga kan umat Islam juga kan harus kita pulang alatnya, ya. Alat kita kalau dalam kitab Abu Mukhtar itu banyak ya, bermacam lah alat mulia. Imam Abbas, ini udah kita alat semua itu seperti main tuh, semuanya ada itu semuanya itu sengaja itu foto menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang tinggi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, dan agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Terbukti dengan ajaran al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, karena akhlak mulia itu adalah apa? Keimanan yang paling utama yang harus dimiliki oleh orang muslim. Abdulul imani akhlak ahsanul akhlaq. Abdulul mukminina ya, ahsanukum akhlaq. Jadi mukmin yang paling utama adalah mukmin yang punya akhlak yang mulia gitu. Bahkan ada hadis sahihnya, para murid rajuli dinuhu wa muru'atuhu akluhu wa hasabuhu hulukuhu. Artinya kemuliaan seseorang itu kan terletak pada agamanya, adalah agamanya. Artinya agama Islam yang benar-benar murni, ya, bukan dimurnikan kalau memurnikan tauhid bohong semuanya, ya, bohong semuanya cuma ajaran apa itu namanya. Justru yang dimurnikan itu yang sudah dimurnikan, itu sama keadaan. Kalau mobil kita beli baru, sampai bongkar lagi lebih bagus. Kita tambah itu lebih bagus. Ada kamu saja. Itu kalau sudah dimurnikan lagi, sama kesat itu pada tempat. Itu akluhu. Dan di kebesaran jiwa seseorang itu terletak pada akal yang sebenarnya, akalnya yang jernih, yang bisa mengkaji permasalahan hidup, ya, yang dengan akalnya itu bisa menangkap umat. Bagaimana supaya umat ini supaya maju, supaya umat ini jangan hidup. Kalau antara terjadi perbedaan, toleransi, ya banyak itu ya. Hasabuhu, hasabnya dan kedudukannya, statusnya yang mulia itu adalah apa tadi? Ilmu alat yang mulia. Orang ini Allah kemudian otomatis itu ada orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan di manusia juga. Kalau yang punya Allah mulia, insya Allah itu bisa juga sebagai orang yang dihargai, ya, oleh orang lain, oleh masyarakat bahkan negara. Itulah pembahasan tentang Mustafa, ya. Lanjutkan dengan apa?